Salim. Alhamdulillah segala puji milik Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat rezekinya kita bisa berkumpul. Terima kasih banyak Mas Rofi yang sudah meluangkan waktu untuk kita semuanya dan juga seluruh tim teman-teman yang saya cintai karena Allah sudah berkumpul sore ini di tengah semua kesibukan yang sedang dijalankan. Dan seperti yang Mas Rofi tadi sampaikan, untuk perkembangan selama 4 pekan kemarin yang sudah kita lakukan, sebenarnya belum ada perubahan dari hari Sabtu yang kemarin kita sampaikan kan, karena kebetulan masih baru bertemu ya. Dan intinya teman-teman di yang berjalan itu baru 2 orang. Itu Kak Alfa sama Kak Yus dan yang lainnya belum ada karena memang baru itu yang berjalan. Dan dalam perjalanan itu setelah kita lihat masih belum banyak belum banyak hasil yang didapat ya. Yang ada baru seputar mengenalkan ya, berupa brosur dan itu pun belum banyak mendapatkan nomor kontak dari yang sudah didatangi. Kemudian yang berikutnya juga belum ada yang di follow up setelah kedatangan yang pertama itu. Begitu. Ya itu sih terus batas itu dan kami perhatikan bersama waktu yang sebulan itu sayang maksudnya wasting time kalau mungkin dilihat perkembangannya belum maksimal. Jadi kita ingin memperbaiki kembali apa yang sudah kita lakukan kemarin dan alhamdulillah ini teman-teman baru sudah banyak yang bergabung kembali untuk mengikuti BIMTEK hari ini dan semoga ke depan kita bisa perbaiki bersama-sama dalam kita mengenalkan produk ini gitu. Secara umum seperti itu Mas Rafi. Silakan. Mbak Rizka mau nambahkan monggo. Salam kenal Pak Roy. Hei, ada orang baru kan? Silakan Mbak Rizka kalau mau ditambah. Silakan Mbak Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya secara khusus mengundang teman-teman semua di grup kita dan juga kita ada tamu istimewa hari ini yaitu Pak Roy ini senior kita di aplikasi IT gitu. Biar nanti teman-teman mohon keaktifannya semuanya ya untuk Zoom hari ini biar kita bisa interaktif sehingga tidak ada yang tertinggal baik informasi maupun apapun itu gitu ya. Mungkin Pak Roy memperkenalkan diri dulu kali ya Mi sama teman-teman. Silakan. Oke, silakan Pak Roy, salam kenal. Monggo Pak Roy. Kayaknya. Belum ada suaranya kah? Belum terdengar suaranya. Silakan Pak Roy. Pak Roy yang mana ini? Bunda. Yang di Zoom namanya yang ini. Mbak Rizka yang mengenalkan. Roy Rinaldi. Oh, itu. Mohon tidak coret-coret di layar ya, teman-teman. Ini saya hapus dulu. Kecoret, bukan coret-coret. Siap.
Oke, silakan Pak Roy. Belum aktif kayaknya. Iya, siap. Sudah. Oke, silakan Pak Roy. Dipersilakan. Ini masih mikrofonnya dimatikan kayaknya. Masih belum di-on kan. Mikrofon. Oh, beliau keluar dari Zoom. Bentar. Berarti mungkin sinyal barangkali. Iya, siap. Kita coba. Ini on cam semua ya teman-teman. Mhm. Di Firman udah ada wajahnya. Oke. Masih gelap ini. Oke, atau saya mulai dulu Bunda, nanti Ya, Pak Roy silakan. bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Sip. Teman-teman, kita mulai belajarnya. Jadi, kenapa terjadi selling? Selling itu terjadi di step keempat dari proses panjang kita mengenalkan program. Pertama, kita mengkomunikasikan layanan ini dengan membuat traffic. Ini kami sampaikan hal yang basic dulu. Traffic ini bagaimana caranya agar kita menjadi perbincangan di market kita. Jadi yang kita serang di traffic ini adalah market atau pasar. Ada market, ada user. Jadi market kita apa? Secara umum pasar kita adalah masyarakat pendidikan. Oke. Masyarakat pendidikan ini ada di mana? Mereka ada di sekolah, ada di madrasah, kemudian ada di pesantren. Nah, tiga-tiga ini punya identitas masing-masing. Lah, yang kita bawa ke market ini adalah yang kita lagi atur adalah traffic. Traffic itu adalah sebuah solusi dari permasalahan yang dialami oleh market. Problem. Oke. Problem itu digali lagi lebih dalam, ada yang namanya pain. Pain problem. Pain problem itu adalah masalah yang paling besar, isu paling besar yang ada di tengah-tengah masyarakat pendidikan. Nah, sekarang apa isu di sekolah, di madrasah, dan di pondok pesantren? Sebelum saya lanjutkan, silakan teman-teman satu orang saja. Apa masalah yang kira-kira menurut teman-teman ada di lembaga pendidikan? Oke. Silakan. Selama teman-teman tidak menemukan apa masalahnya, maka selama itu pula sales itu nggak akan terjadi. Jadi pintar-pintarlah untuk membaca permasalahan apa yang terjadi di lembaga pendidikan. Dan setiap lembaga pendidikan itu isunya macam-macam. Isu yang kami sebut ini adalah permasalahan. Pain problem itu adalah luka tersakit. Oke, Mbak Rizka ngomong keuangan. Betul. Tapi apakah semua lembaga pendidikan itu menghadapi masalah problem keuangan? Jawabannya juga tidak. Jadi pintar-pintar kita untuk profiling sebelum masuk ke lembaga pendidikan itu. Masalah di lembaga pendidikan itu, teman-teman, silakan dibuka, googling nanti, itu ada di 8 SNP. Jadi 8 Standar Nasional Pendidikan. 8 SNP itu, 1, di standar proses, 2, isi, 3, manajemen,
atau pengelolaan, 4 keuangan, 5 SDM, kemudian 6 Sarpras. Ini tulisannya kalau enggak bagus mohon dimaklumi. Kemudian 7 dia di standar kelulusan. Kemudian yang 8 saya tidak sebutkan, silakan teman-teman mencari di internet. Nah, di antara 8 ini pasti ada yang menjadi isu sentral ketika lembaga pendidikan itu kita jumpai di sekolah. Nah, kita di platform sekolah digital ini menyediakan solusi atas permasalahan itu. Semisal, kita berbicara tentang standar proses. Standar proses itu berhubungan tentang bagaimana kurikulum diadakan di lembaga pendidikan. Kemudian, standar manajemen, bagaimana cara guru, cara lembaga pendidikan memberikan kepastian kualitas atas pembelajaran yang diselenggarakan di lembaga itu. Jadi kita harus pintar-pintar membaca ini. Makanya di flyer, di brosur, di surat, di proposal, di semua konten media sosial kita, ini semuanya adalah tentang solusi yang kita tawarkan. Selama kita tidak bisa membaca masalah, kemudian tidak bisa menyelesaikan, tidak bisa menghadirkan solusi atas permasalahan itu, maka selling di step keempat ini tidak akan pernah bisa kita berikan, kita dapatkan. Nah, sekarang di traffic ini, apa yang kita lakukan? Kita melakukan kunjung sekolah, seperti yang teman-teman lakukan itu. Kita nyebutnya school visit. Oke, kemudian selanjutnya kita juga menghantarkan surat atau proposal dan lain sebagainya. Kita juga bikin konten. Kita juga bikin konten ini bisa jadi visual, bisa jadi auditori, dan lain sebagainya. Bisa jadi dia konten tertulis, gambar, kemudian tulisan, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita mengkomunikasikan ini, intinya solusi yang kita tawarkan itu menyelesaikan permasalahan mereka. Kita membawa solusi. Solusi itu apa? Solusi itu adalah value. Jadi value itu apa? Value itu teman-teman ada value kecil, ada value besar. Value kecil itu orang mendapatkan apa, sekolah mendapatkan apa, value besar itu sekolah menjadi siapa. Oke, contoh sederhana. Kalau pasta gigi itu value kecilnya apa? Value kecil itu adalah fitur-fitur yang dikomunikasikan kepada pasar. Contoh sederhana, di semua iklan pasta gigi itu selalu menjanjikan gigi bersih, gigi putih, kemudian tidak berkarat, kemudian kuat, nafas segar, dan seterusnya. Nah, ketika kita berbicara value kecil, maka apa yang didapatkan pasar? Ketika kita berbicara value besar, pasar dengan produk itu menjadi siapa? Kan gitu pertanyaannya. Nah, ketika kita berbicara tentang value besar yang tadi itu, pasta gigi, oke, iklan itu pasarnya adalah anak muda. Anak muda dengan pasta gigi itu menjadi siapa? Mereka menjadi confident, seseorang yang percaya diri. Value besar itu menjadikan orang menjadi siapa? Semoga teman-teman memahami bahwa ketika mengkonsumsi pasta gigi, mereka akan merasa percaya diri. Ya, percaya diri itu value besar. Lah, kemudian yang kedua, contoh lagi teman-teman, sampo. Kalau kita salah untuk merumuskan ini, maka yang terjadi kita udah gagal dulu. Makanya kita harus paham dulu apa yang kita jual, value kecil apa yang kita tawarkan. Nah, sampo value kecilnya ketika kita lihat iklan, satu, membersihkan ketombe, kedua, rambutnya hitam, ketiga, anti lepek, kemudian kuat rambutnya, baunya harum, dan lain sebagainya. Nah, ini value kecil. Ketika pasar sampo ini adalah wanita-wanita muda, gadis-gadis muda, apa yang mereka rasakan ketika mereka menggunakan sampo itu? Mereka akan merasa diri mereka cantik. Nah, cantik atau beauty itu adalah value besar yang dijual oleh
produk yang kita sebut sampo. Jadi pasta gigi itu menjual confident, kemudian sampo itu menjual beauty. Nah, pertanyaannya sekarang, sekolah digital kita ini, misalnya, terima kasih sudah dibantu untuk melebarkan layarnya. Jadi sekolah digital ini apa yang dijual? Value apa yang dijual? Kita menjual kualitas. Oke, saya coba hapus dulu teman-teman. Jadi apa yang kita jual? Yang kita jual adalah quality, kualitas. Makanya pasar kita ini segmennya benar-benar beda, benar-benar khas. Bisa, bentar, dibesarin dulu layarnya gitu. Oke, oke. Sebentar, saya coba. Oke, cukup? Oke. Jadi kualitas. Jadi kualitas sekolah kita, pasar kita ini benar-benar khas. Tidak semua sekolah menjadi pasar kita. Tapi kita punya indikatornya. Indikatornya apa? Siswanya rentang minimal 100. Kemudian apakah siswa yang sekolah yang jumlahnya di bawah 100 siswanya tidak pasar kita? Mereka juga bagian dari pasar kita. Cuman kita akan intens untuk mengkomunikasikan sesuai dengan pasar kita. Jangan sampai kita salah menjual sampo kepada orang yang gundul gitu. Karena sampo nggak akan dibutuhkan oleh orang gundul. Nah, pinter-pinter kita untuk membaca need, membaca pain problem yang dihadapi oleh pasar kita. Kemudian setelah traffic ini kita lakukan, yang kedua kita akan membangun awareness. Jadi pasar itu sadar dengan keberadaan kita. Mereka ngerti masalahnya, mereka datang, mereka kita datangi dengan solusi yang kita berikan. Nah, awareness ini akhirnya membuat kita tuh eksis di kepala si klien. Nah, enggak, kalau ngomong enggak bagusnya, klien itu hanya bisa menyimpan 7 brand atau 7 solusi atas setiap permasalahan yang mereka rasakan. Dan dari 7 ini, mereka hanya bisa mengucapkan 3 brand atau 3 solusi yang mampu mereka ucapkan. Apakah kita ada di 3 besar yang ada di kepalanya si klien? Itu kembali bagaimana kita keep in touch. Makanya perjalanan untuk mengenalkan layanan sekolah digital ini tidak berhenti dari proses satu kali saja. Ini terus berjalan. Jadi kami sampaikan ke teman-teman, ada klien sekolah digital yang sekali 1 tahun baru deal, ada yang 1 bulan baru deal, ada yang 1 minggu baru deal, dan lain sebagainya. Jadi ini kembali ke bagaimana kita terus-menerus melakukan komunikasi secara intens untuk mengenalkan, menyampaikan solusi yang kita berikan. Pertanyaan besar kan gini, kalau hanya sekedar memberikan brosur, apakah solusi itu bisa disampaikan? Jawabannya juga tidak gitu, karena mereka just to know saja, hanya mengetahui saja. Ibaratnya kita hanya di permukaan. Nah, ketika kita sudah mulai bisa membaca masalah, kemudian kita komunikasikan bahwa kami bisa menjadi solusi di lembaganya Bapak Ibu. Nah, ucapan ini harus kita yakini dulu teman-teman. So, kita harus yakin dengan apa yang kita jual. Yakin itu muncul dari pemahaman yang kuat. Kita sudah sediakan satu platform SID garis miring sekolah digital. Hanya 2 sekolah digital untuk menambah referensi teman-teman untuk memahami apa yang dijual. Kemudian kita ada meetup penting yang nanti dikonsolidasikan oleh Bunda Ulfa, kemudian Mbak Rizka untuk memberikan motivasi kepada teman-teman. Jadi teman-teman nggak boleh hanya sekedar menyampaikan brosur, tapi menyampaikan value. Dan teman-teman harus pede dulu. Pangapunten, bukan berarti kami perfeksionis total, bukan. Jadi contoh sederhana, ketika masuk ke sekolah, dari cara kita berpakaian itu menentukan bagaimana respon dari klien. Jadi semisal rambut kayak Mas Hadi, Mas Firman, ya dirapikan boleh ketika sudah mulai masuk ke sekolah. Kemudian kita pakai kostum yang benar-benar kelihatan we are profesional, kita profesional dan seterusnya. Jadi semua yang ada pada diri kita berbicara kepada klien. Nah, maka dari itu step kedua ini kita tidak hanya berhenti untuk menyampaikan brosur saja, tapi kita terus melakukan komunikasi intens. Perlu follow up.
Kalau perlu, datangi ulang yang kedua. Dan keputusan untuk mengambil program kita atau enggak, itu hanya bisa dilakukan oleh dua dalam sebuah lembaga pendidikan. Diputuskan oleh kepala sekolah, yang kedua diputuskan oleh ketua yayasan. Kalau teman-teman tidak menemukan kepala sekolah, maka temui wakilnya. Ketika udah ketemu wakilnya, maka jangan berhenti di situ. Atur waktu untuk ketemu dengan kepala sekolahnya. Kalau perlu datang, datang lagi. Jadi terus diulang. Nah, karena kita sedang membangun awareness. Kadang pasar itu menguji, ini serius nggak bisa jadi solusi permasalahan yang saya hadapi di lembaga. Nah, maka kita terus konsisten untuk mengkomunikasikan ini. Nah, ketika awareness terbangun, teman-teman, kita akan masuk di fase ketiga. Apa itu fase ketiga? Engage. Engage itu adalah saklar, gitu. Saklar, mereka punya masalah, mereka sudah ketanam di subconscious mereka bahwa oh solusinya adalah sekolah digital. Nah, ketika mereka dapat masalah, mereka langsung ingat kita tuh, ting, oh iya. Contoh sederhana, ketika kita mengkomunikasikan sistem absensi kita. Kalau kita ngomong, Bapak, saya jualan aplikasi, itu akan hambar. Kita sedang membawa misi besar untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidikan. Jangan sebut sistem absensi saja, tapi katakan bahwa ini adalah sistem yang bisa membuat disiplin teman-teman di lembaga pendidikan. Gurunya Bapak Ibu akan menjadi disiplin, karena mereka akan terpantau, datangnya jam berapa, pulangnya jam berapa, dan sistem ini juga mencatat terkait dengan keterlambatan. Kalau mereka pulang cepat, kita juga mereka pulang cepatnya berapa menit. Ketika mereka tidak absen, maka akan tercatat juga tidak absen masuk, tidak absen pulang, dan itu bisa dihubungkan dengan sistem penggajian dan seterusnya. Jadi teman-teman, ketika mereka tahu, ketika mereka merasakan, oh guru saya nggak disiplin nih, sekolah digital nih solusinya. Jadi engage ini adalah ibaratnya saklar. Nah, saklar yang akan hidup otomatis ketika awareness ada, ketika nama kita itu, nama sekolah digital itu ada di benaknya klien. Nah, ketika engage sudah jalan, ini traffic itu satu, awareness dua, engage itu tiga, kemudian selling itu yang keempat tadi, baru mereka selling, baru mereka transaction. Nah, ketika sudah transaksi, mereka sudah di sini biasanya berbicara tentang angka, dealing project. Kemarin teman-teman sudah mendapatkan how to handle rejection. Kalau penolakan itu terkait dengan ini mahal, maka teman-teman harus mengkomunikasikan dicacah, misal bayarnya tidak harus di awal Pak, kita ada fase termin. Kemudian kalau perlu Bunda pastinya sudah merumuskan cashback untuk sekolah berapa. Jadi kita berbicara dengan bahasa orang yang di hadapan kita. Kalau yang di hadapan kita, mohon maaf, orang-orang yang pragmatis, Mas saya dapat berapa dari layanan jenengan? Ya kita sampaikan, nanti ada cashback ke kepala sekolah sekian. Kepala sekolah nanti kami akan transferkan atau kami akan sampaikan langsung ke Bapak terkait dengan hal ini, dan seterusnya. Nah, ketika sudah selling, second kontrak, kita udah dentek, baru yang kelima, ini yang puncak teman-teman. Ini pertaruhan kita. Pertaruhan kita itu ada di delivery. Nah, delivery itu apa? Delivery itu adalah tesis awal kita tadi, bahwa sekolah menjadi siapa, menjadi sekolah digital, menjadi sekolah yang berkualitas, apakah ini nanti bisa kita buktikan. Nah, contoh sederhana, di dalam sistem kita itu semua lini manajerial mendapatkan manfaat. Pimpinan, nah, yang disebut pimpinan di sekolah itu siapa? KS, kalau sekolah, Camat, kalau madrasah, kemudian pengasuh, kalau pondok pesantren, yayasan, kalau ketua yayasan, itu mendapatkan manfaat. Kemudian yang kedua, ketika pimpinan itu siapa lagi? Waka, wakil kepala sekolah, atau wakil kepala sekolah, atau pembantu kepala sekolah. Masing-masing sekolah itu punya language yang berbeda. Maka teman-teman juga harus belajar untuk menyesuaikan bahasa. Jadi, kalau memang di situ bahasanya adalah bahasa-bahasa di madrasah di bawah Kementerian Agama, maka teman-teman juga harus menyesuaikan bahasa itu. Sebut kepala madrasah, kemudian ketika menyebut sekolah digital, itu agak muncul alergi di kepala teman-teman madrasah. Makanya ketika saya masuk ke sekolah, semua lembaga pendidikan di bawah dinas pendidikan, kita menyebutnya dengan bahasa yang santai,
dengan nyebutnya sekolah digital. Tapi ketika kita masuk di lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama, mereka entitasnya adalah madrasah, penyebutannya bukan lagi sekolah digital, tapi digitalisasi tata kelola lembaga pendidikan. Itu lebih netral. Kemudian, apa yang didapat dari pimpinan mendapatkan manfaat, kemudian Waka mendapatkan manfaat, TU tata usaha mendapatkan manfaat. Jangan terlalu kecil, gitu. Coba dibesarin lagi layarnya. Wah, kecil banget. Oke, saya coba besarin. Saya izin saya mengendalikan dari sini. Bentar. Oke, sebentar. Bentar. Tidak terlalu besar ya. Bentar. Oke, cukup. Sudah cukup. Jadi teman-teman, saya teruskan. Yang mendapat manfaat ini siapa? Yang mendapat manfaat ini tidak hanya teman-teman di di pimpinan saja, semua dapat. Dan kita pastikan, misal bendahara, bendahara juga mendapatkan manfaatnya karena di dalam sekolah digital ini kita memberikan sistem, di dalamnya ada sistem absensi guru, di dalamnya ada sistem absensi siswa, di dalamnya ada sistem kurikulum atau akademik, di dalamnya ada sistem keuangan, di dalamnya ada sistem PBDB, penerimaan siswa baru atau PSBM, di dalamnya ada sistem broadcast, di dalamnya ada sistem penggajian, ada sistem ujian, ada web dan seterusnya. Jadi kita tidak lagi mengkomunikasikan ini, Pak, ini platform. Itu doang. Tapi kita sampaikan adanya kita ini menjadi solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman di lembaga pendidikan. Teman-teman, ini gambar besar yang semoga teman-teman bisa memahami bahwa sekolah itu butuh dibantu. Orang yang paling kesepian itu siapa? Yang paling kesepian itu adalah kepala sekolah. Kenapa kesepian? Karena mereka punya masalah dan mereka tidak punya kesempatan untuk ngobrol, menyelesaikan permasalahan mereka. Nah, kita datang untuk menjadi bagian dari solusi pertumbuhan di lembaga pendidikan itu. Yang kalau kita ngobrol terkait dengan, misalnya sebentar, terkait dengan flyer, terkait dengan materi PowerPoint yang kita sampaikan. Bentar, ini saya tunjukkan lagi. Nah, ini bahasa teknis kalau kita nyebutnya, teman-teman. Jadi, posisi platform kita ini di mana? Posisi platform kita ini ada di tengah. Nah, teman-teman sudah bisa melihat bahwa kita ini adalah sebuah platform digital untuk menghubungkan antara kebutuhan siswa, kebutuhan wali siswa atau wali murid, kebutuhan guru, kebutuhan sekolah. Mengajak semuanya terlibat, terhubung dalam satu platform digital. Kemudian untuk apa? Untuk agar mereka semakin berkualitas. Kita sedang membawa teknologi untuk merubah budaya menjadi budaya yang lebih positif, berkualitas, hadir di sekolah madrasah. Kemudian kita jelaskan apa itu sekolah digital. Ini adalah sebuah platform sistem informasi manajemen terpadu yang tidak hanya bermesin website, tapi juga ada aplikasi mobile yang digunakan untuk jenjang pendidikan apapun untuk mempercepat digitalisasi tata kelola lembaga pendidikan. Nah, teman-teman, ini kalimat standar yang teman-teman bisa mengembangkan sendiri. Jadi definisi ini penting untuk apa? Bahwa kita ini adalah sistem informasi terpadu. Sekolah tidak perlu lagi menggunakan platform-platform yang berbeda-beda, cukup satu platform saja untuk menyelesaikan semua permasalahan mereka. Kemudian tentunya setiap sekolah itu punya jawaban ketika mereka ditanya buruk atau baik. Materi yang saya bawakan ini, yang PowerPoint ini adalah materi yang untuk dipresentasikan ke teman-teman, ke sekolah. Ketika kita diminta hadir, ini bahannya.
Kita tanya lembaga pendidikan, Bapak Ibu lembaganya baik atau buruk? Rata-rata mereka akan menjawab lembaga saya baik. Kemudian baik atau lebih baik? Rata-rata mereka menjawab lembaga saya lebih baik. Ketika ditanya lagi lembaganya lebih baik atau terbaik, jarang mereka mengucapkan terbaik. Walaupun mereka mengucapkan terbaik, mereka mengatakan lebih baik, atau mereka mengatakan sekolah kami terbaik, kita akan kejar mereka dengan pertanyaan, apa alasan lembaganya Bapak Ibu menjadi lembaga yang terbaik? Mereka akan asumsi jawabannya. Nah, kita giring pemikiran mereka untuk menjawab pertanyaan ini lagi. Bapak Ibu punya masalah enggak di lembaga pendidikan? Nah, ini listing kami permasalahan tadi pain problem yang dihadapi oleh lembaga pendidikan. Satu, guru yang malas masuk kelas, guru yang sering terlambat dan abai waktu, wali murid yang nunggak bayar, kelas yang sering kosong, siswa-siswi yang melanggar aturan, ujian yang boros biaya, boros data, kesulitan menyebarkan informasi positif tentang lembaga. Nah, permasalahan-permasalahan ini pasti satu, dua, atau tiga, atau beberapa dikatakan iya di lembaga pendidikan. Nah, ketika mereka sudah state awalnya itu ingin mengatakan bahwa lembaga kami lembaga terbaik, maka mau tidak mau mereka harus menyelesaikan masalah ini. Nah, apa yang dibawa sekolah digital? Sekolah digital itu membawa masuk budaya data, sehingga klaim sebagai sekolah terbaik, lembaga pendidikan terbaik, madrasah terbaik, pondok pesantren terbaik, itu tidak lagi dijawab dengan asumsi. Ada data yang disajikan. Lembaga kami disiplin, ini loh gurunya jarang ada yang tidak masuk. Gurunya senantiasa tepat waktu, ini loh jurnalnya lengkap dan lain sebagainya. Budaya data itu untuk apa? Sebagai bahan dasar untuk menyelesaikan permasalahan di sekolah. Kemudian dasar perencanaan, rujukan kegiatan, landasan keputusan pimpinan. Kenapa landasan? Setiap bulan itu ada 6 data yang bisa diakses teman-teman. 1. Rekap kehadiran guru. 2. Rekap jurnal. Rekap kehadiran guru perorangan. Rekap kehadiran siswa berkelas. Kemudian rekap pelanggaran. Yang keenam adalah rekap keuangan. Ini bisa menjadi dashboard untuk memastikan sekolah menjadi sekolah terbaik. Kemudian kita lagi memigrasikan tata kelola analog dengan tata kelola digital. Di slide ini saya sering mengajak teman-teman calon lembaga itu untuk berpikir lagi. Bapak Ibu, kalau mau dikasih TV, itu mau dikasih TV analog apa TV digital? Rata-rata mereka menjawab, saya kepingin dapat TV digital, Mas Rofi. Nah, saya terus giring lagi, kita giring mereka, ayo, kenapa digital? Nah, tentunya mereka bisa jawab bahwa digital itu lebih jernih, suara lebih clear, tidak ada nyamuknya, tidak ada semutnya, dan lain sebagainya. Nah, kita contohkan, simulasikan. Kalau ibu bapak ingin membedakan analogi manajemen dengan analog dengan digital, kita akan simulasikan dengan rute analog untuk absensi harian siswa. Jadi kalau absensi manual atau analog itu mulai dari kelas, ketua kelas absen, staf ke guru piket, rekap ke guru BK, rekap ke TU, baru data bisa disajikan. Sedang kalau menggunakan platform kita, jadi siswa tap QR code di scanner HP-nya guru atau HP-nya sekolah, kemudian disinkron, udah data tersimpan, rekap ada, pemberitahuan ke wali murid, mencatat terlambat dan atau pulang cepat. Nah ini teman-teman, beda banget. Kalau tadi itu siklusnya panjang, dengan digitalisasi ini kita bisa lebih rapi. Dan kalau teman-teman lihat sekilas, ini tanpa pemaknaan, ini akan jadi biasa. Tapi dengan pemaknaan, dengan sentuhan pemaknaan yang sedikit berbeda, ini bisa membangun trust. Contoh gimana? Jangan sebutkan ini absensi siswa. Enggak. Sampaikan bahwa Bapak, Ibu, sekolah akan punya sistem absensi yang ketika anaknya absen, orang tuanya di rumah tahu bahwa anaknya sudah sampai ke sekolah. Bayangkan betapa meningkatnya nanti kepercayaan orang tua kepada lembaga pendidikan. Bukan kita membumbui, tapi kita menyajikan value yang mereka dapatkan. Yang kita komunikasikan ini adalah value. Value apa ketika kita mau absensi? Kita ngomong tentang value trust. Jadi memberikan keyakinan bahwa sekolah akan membangun trust yang lebih kuat dengan orang tua. Nah, teman-teman sampaikan ini juga bahwa kita ada di website, kita ada di Android, kita ada di iOS, dan bisa klien minta untuk install. Ini penting banget.
Jadi kalau ada kesempatan klien untuk bisa install, jadi kasih langsung kesempatan, langsung buatin akunnya. Nah, bagaimana cara membuat akun? Teman-teman sudah megang akun master yang bisa untuk latihan. Admin.sgsch. Passwordnya tanya ke Bunda sama ke Mbak Rizka. Itu latihan, coba input data dengan cepat. Jadi ketika ada kepala sekolah, Bapak boleh install ini langsung di saat yang sama, teman-teman buka laptop, langsung buatin akunnya. Lah akun, kalau akunnya guru kan cukup dua, nama sama NIK, harus 16 angka. Kalau kita minta calon klien itu menyebutkan NIK-nya, kalau mereka belum trustnya terbangun, mereka akan ragu kan. Ya udah, sekarang buatkan angka random 16 digit angka. Gimana caranya? Bisa sebutlah tanggal, bulan, tahun. Kalau sekarang tanggal 2, berarti 02, 09, 2025. Ini sudah berapa digit tuh? 8 kan? 8 tambah 8 dari 2025. Belakangnya yang 8 itu 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 dan seterusnya. Jadi real eh, teman-teman calon klien itu merasakan case-nya. Oh, ternyata gini loh. Gampang loh. Kita sajikan kecepatan. Setelah install, coba simulasikan. Jadi kalau ada kesempatan, hal wajib yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman harus siap laptop gitu ya, laptop yang on call gitu. Jadi kalau dihidupin loadingnya nggak lama, yang connect dengan internet, yang HP-nya teman-teman itu ada sudah terinstall aplikasi ini, sehingga teman-teman bisa mensimulasikan. Kalau ngomong absen tadi itu simulasikan cara absen guru seperti ini, buka QR code-nya. Kalau lembaga pendidikannya namanya SMP Islam Terpadu Depok misalnya, insan cendikia atau apapun, teman-teman browsing dulu sebelum masuk ke lembaga itu. Kalau bisa di setup dulu. Jadi dibuatkan sistem absensi yang di situ QR code-nya ada logonya lembaga. Itu semakin personal touch-nya dapat gitu. Nah, setelah install kemudian kita akan tunjukkan gambar kalau di Play Store gimana, di iOS seperti apa. Kita buatin akun tadi itu, kita ajak mereka untuk login. Nah, ini filenya. Kemudian kita jelaskan tentang sistem manajemen kesiswaan alumni. Jadi sistem manajemen untuk siswa dan alumni apa aja fiturnya? Ada 8 teman-teman. Sistem ini mencatat kedatangan, absensi datang, absensi pulang, absensi mata pelajaran, buku induk digital, manajemen izin siswa, dan reka bulanan. Kalau hanya ngomong absensi siswa, itu nek Jawa nek garing teman-teman. Jadi kita harus bisa membuat gambar utuh, kita harus punya kemampuan untuk storytelling yang bagus, yang memang ini realnya kita sajikan. Ini kalau saya mengkomunikasikan, kami mengkomunikasikan kepada calon klien, kami akan menyebutkan, Bapak nanti siswanya Bapak, siswanya Ibu, datang dicatat. Kemudian selama di sekolah belajar apa sama siapa, itu dicatat dengan absensi mata pelajaran. Dan ketika pulang, siswanya juga akan dicatat. Dan catatan tentang kehadiran yang dipelajari apa, pulangnya jam berapa, itu tidak hanya dicatat, bahkan kami informasikan ke orang tua. Jadi ini ada gambar utuh yang sedang kita bangun. Itu teman-teman. Maka simulasi ini penting. Kemudian bagaimana cara absennya? Kita jelaskan bahwa absen ini ada dua cara. Kalau siswa sekolah yang tidak tidak mengizinkan siswanya untuk membawa HP, maka mereka pakai QR code. Kami sudah sampaikan kemarin, ini kalau teman-teman lihat ya, saya sedang bawa ID card ini. Nah, nanti Bunda bisa mengkomunikasikan ke teman-teman, lembaga pendidikan nanti mendapatkan ID card ini. Untuk standar promo kami sediakan 1.000 siswa pertama, kami buatkan ID card ini. Dan ini kita bawa ke sekolah. Izin nanti Bunda kami kirimkan untuk sampel ID card-nya, sehingga nanti izinnya kan ketika teman-teman di lapangan nggak hanya ngomong bawa brosur doang buatin, tapi sampaikan ini platformnya, tunjukkan ini ID card yang didapatkan, sampai calon klien itu menyentuh ini teman-teman. Jadi ini dapat kartu ini Pak, pegang, kasihkan ke mereka. Mereka dapat kartu ID card, dapat holdernya, dapat talinya. Itu nanti akan kita sampaikan ke mereka. Itu akan makin powerful itu komunikasinya. Kemudian kita lanjutkan. Oh, mohon maaf ini. Ya,
Jadi fitur absensi itu untuk apa? Ada dua moda absensi. Kemudian kita simulasikan juga ini. Jadi ada GPS, kunci lokasi, ada push notifikasi ke orang tua, kemudian pengaturan tentang absensi, cek log, absensi hadiran bulanan, dan seterusnya. Ini ada gambar bagaimana cara absennya, nah, kemudian dan seterusnya. Ini nanti ID card-nya bentuknya seperti ini, Bun. Kalau nanti pilih desain anak A, B, C, atau D. Kemudian ini kalau sistem yang ada di web, bentuknya seperti ini. Kita modifikasi tadi itu dalam bentuk yang lebih bagus, lebih eye-catching, dan seterusnya. Oke, selanjutnya ada manajemen data alumni. Alumni itu bisa di-tracing dengan platform kita ini. Jadi hanya cukup dengan NIK. Cuman untuk bisa agar alumni di-tracing itu, mereka harus didaftarkan dulu jadi siswa, kemudian dialumnikan. Bagaimana cara mengalumnikan? Di SID garis miring sekolah digital itu sudah kami sediakan tutorialnya. Maka teman-teman, no days without exploring all the features. Jadi dalam setiap hari selama 1, 2, 3 bulan ini teman-teman explore semua gitu. Oh ini gini, simulasi di video gimana, dengan praktek dan seterusnya. Harapannya apa? Pertanyaan dari manapun kita bisa menjawab. Oh kebutuhan sekolah ini, oh iya solusinya ini gitu. Itulah, Kak. Misal hari ini kami dan pekerjaan untuk datang ke sekolah itu bukan pekerjaan remeh-temeh, teman-teman. Jadi itu pekerjaan yang dilakukan juga oleh bahkan kami juga. Kami pun itu nggak berhenti. Kami juga harus hands on. Bunda Ulfa, Mbak Rizka juga harus hands on gitu. Ngunjungi sekolah. Nah, ini jadi kemampuan untuk membedah semua fitur ini harapannya bisa menjadi tools bagi teman-teman untuk menjelaskan ulang semua yang ada di semua fitur, semua value yang ada di lembaga ini, di platform ini. Ini contoh, jadi kalau alumni bisa tracing, mereka bekerja di mana, kemudian kuliah di mana, dan seterusnya. Dan bisa dipantau lewat aplikasi. Oke, yang kedua, sistem manajemen kepegawaian. Kalau kita hanya ngomong absensi pegawai, itu biasa teman-teman. Sebutlah sistem manajemen kepegawaian. Di dalamnya ada absensi guru, yang GPS diaktifkan bisa, non-GPS juga bisa diaktifkan. Kemudian buku induk kepegawaian, manajemen izin cuti pegawai. Ini nyambung dengan kinerja dan nyambung dengan rekap bulanan. Kinerja pegawai ini maksudnya adalah kehadiran mereka itu bisa dihubungkan dengan gaji yang mereka terima. Semisal terlambat, potong gaji sekian, itu bisa di sini di setup. Ini contoh QR code-nya. Kemudian yang ketiga adalah tentang sistem manajemen akademik dan kurikulum. Jadi ini teman-teman kita sampaikan juga di manajemen akademik ini ada 6 fitur. Pertama untuk membuat jurnal kelas, untuk ngecek anggota kelas, untuk ujian, computer based test, koleksi materi, jadwal pengajar, jadwal pelajaran. Ini kalau kita hanya sajikan ini aja tanpa sebuah narasi, tanpa sebuah story, ini akan hambar lagi. Maka kita sampaikan dengan platform digital ini, sistem akademik ini, kita sampaikan value-nya. Wali murid jadi tahu pelajaran harian, wali murid jadi tahu kehadiran ananda di kelas, wali murid jadi tahu materi yang dipelajari di kelas, wali murid jadi tahu siapa guru yang sedang mengajar, wali murid tahu pada siapa wali kelas anandanya, dan seterusnya. Jadi ini kita sampaikan. Nah, ini ada di fitur akademik di platform kita ini. Kemudian manajemen keuangan. Manajemen keuangan ini untuk apa? Jadi teman-teman sampaikan kalau hanya pembayaran, kemudian penagihan dan seterusnya itu biasa. Tapi kita sampaikan dengan satu narasi bahwa nantinya sekolah akan lebih mudah untuk memantau pembayaran. Wali murid tidak usah dikasih tahu kurang berapa bayarnya karena mereka bisa ngecek kekurangan pembayarannya di aplikasi itu dan lain sebagainya. Jadi kalau sesi ini biasanya kami simulasikan kalau ada waktu, kami akan minta klien yang sudah install tadi itu kalau waktunya longgar untuk login dengan akun siswa. Makanya akun dan teman-teman, apakah proses transaksi, komunikasi, lobbying itu di sekolah? Jawabannya juga tidak. Kalau bisa datang ke rumah, datangi ke rumahnya. Kalau bisa datang kalau misalkan janjian di kafe, ya udah janjian di kafe aja kita ngobrol. Kalau bisa nanti, misal nih
yang teman-teman datangi adalah ketua yayasan, kemudian siswanya sekitar 1.500, it's okay komunikasi dengan Bunda. Tapi teman-teman izin untuk yang level dealing di level yang besar, nanti Bunda Ulfa dengan Mbak Rizka yang nanti bisa bisa handle dulu. Karena untuk handle yang besar-besar ini memang butuh skill yang lebih lebih kuat. Tapi kalau simulasi untuk pembayaran ini bisa dilakukan teman-teman, suruh login. Kalau memang nggak bisa login, ya teman-teman di HP-nya itu harus sudah ada aplikasinya, kemudian bisa login guru, bisa login siswa. Sehingga contoh penagihan ini simulasikan tagihan SPP. Tunjukkan bahwa ini langsung real time notifikasinya. Di dalamnya ada apa? Ada penagihan, ngecek keuangan, konfirmasi pembayaran, ada notifikasi tagihan wali murid, ada sistem penggajian pegawai. Kemudian ada buku kas untuk pencatatan masuk, uang keluar, pembuatan tagihan siswa, rekap pengeluaran, dan seterusnya. Oke, seperti ini gambarnya. Kemudian bisa untuk pembayaran tiap bank. Jadi wali murid bisa transfer bayarnya dan memberikan konfirmasi pembayaran itu menggunakan aplikasi. Ini seperti ini tausiahnya, teman-teman. Kemudian ada fitur sistem manajemen computer based test. Nah, CBT yang kita kembangkan ini apalagi kalau disimulasikan, ini akan membuat nilai tambah yang kuat. Sampaikan diferensiasi kita. Kalau teman-teman dengar ujian online, itu kan kebanyakan orang mikir, ini kayaknya harus online terus, harus pakai internet terus. Kita balik rumusnya. Jadi sistem komputer based test kita itu tidak menggunakan internet. Justru bisa dikerjakan ketika siswa dalam posisi mode pesawat. Ini coba kami detailkan. Mudah kenapa? Karena soal cukup upload versi PDF. Mudah karena hanya pilihan ganda dan isi. Mudah karena koreksinya by system. Mudah karena digunakan dalam mode pesawat. Tidak perlu internet. Menjaga akuntabilitas, menjaga kemurnian nilai, melatih anak untuk disiplin, jujur, dan seterusnya. Bayangin, kalau mode pesawat kira-kira bisa buka internet apa enggak? Jawabannya juga enggak pastinya. Kemudian mencegah siswa membuka aplikasi lain, tidak bisa open aplikasi lain, split screen, langsung aplikasi kita tutup, buka aplikasi lain kita tutup, dan seterusnya. Kemudian essay bisa disajikan dalam bentuk foto, jadi anak-anak nulis kemudian difoto. Kemudian bisa reset jawaban ketika semisal tiba-tiba tak ngerjakan baterainya habis, itu bisa direset jawabannya. Kemudian template jawaban dari soal yang disediakan. Oke, ini contoh simulasinya dan kami teman-teman harus berlatih untuk bikin soal, praktek untuk mengerjakan. Bagaimana cara mengerjakan itu sudah ada di tutorialnya, silahkan dibuka. Jadi selama 1 pekan ke depan ini atau 2 pekan atau bahkan 1 bulan, teman-teman harus mulai fasih nanti mendengarkan suara saya lewat tutorial sehingga teman-teman bisa fasih untuk menggunakan semua fitur yang ada. Ini cara mengerjakan dan seterusnya. Kemudian fitur sistem manajemen PPDB online. Jadi pendaftaran siswa baru lebih profesional, bisa menggunakan website mereka, akun pendaftaran, customer e-formulir, kemudian upload data 24 jam buka. Ini kalau hanya disampaikan ada sistem PPDB-nya Pak, itu akan jadi kurang story gitu, kurang narasi. Jadi teman-teman harus berlatih membuat narasi. Apakah harus pakai narasi yang seperti saya contohkan? Jawabannya juga tidak. Teman-teman bisa mengembangkan, tapi jangan over promise teman-teman. Jadi misalkan, wah kalau nanti pakai aplikasi ini langsung tiba-tiba datang 1.000 siswa, itu juga nggak boleh juga. Itu kembali ke gurunya juga, kembali ke lembaganya. Kita menyediakan semua hal yang dibutuhkan. Kemudian fitur PPDB ini terintegrasi ke web, home dinamis, fitur batalkan ada, on-off halaman, seperti ini. Dan nanti teman-teman silakan explore di panduan tutorialnya. Kemudian website. Jadi kalau hanya sekedar, nanti dapat website Pak, ini juga hambar lagi. Kita harus punya narasi di masing-masing sistem yang kita sampaikan. Kalau website ini narasinya adalah narasi kehumasan. Bapak kalau ada informasi, nanti untuk upload berita dan lain sebagainya itu dilakukan di mana? Nah, ini kami sudah sediakan website gratis. Dan terus, memang realnya gratis, ini bagian dari yang kita sediakan juga sebagai fitur. Nah, domain SCH, tidak perlu sewa hosting, untuk upload berita, blog siswa guru, direktori SDM, kemudian agenda kegiatan, informasi alumni, PPDB, fitur download arsip, kemudian menu dinamis, dan yang 11 adalah bisa digunakan dimodifikasi untuk perpustakaan digital.
Ini contoh website yang kami dampingi. Kemudian ada blog siswa guru. Jadi kemampuan literasi itu kita wadahi, kita share di website. Ketika websitenya belum jadi, maka tulisan itu akan dikirimkan ke aplikasi. Oke, agenda kegiatan untuk kepentingan humas bisa muncul di website. Itu yang kami kasih tanda merah, dia akan muncul di situ. Kemudian untuk di handphone ada di aplikasi agenda, di situ muncul. Seperti ini tampilannya. Kalau yang di handphone yang sebelah kanan, ya teman-teman. Broadcast informasi. Kalau hanya sekedar menyebut, Bapak nanti bisa pesan, bisa mengirimkan pesan massal. Ini juga hambar. Teman-teman harus punya narasi di sini. Contoh, saya sering mengajak calon klien itu untuk berimajinasi. Bapak, kami ada sistem untuk pesan massal yang kami pesankan, yang kami kirimkan real time dengan metode pop-up. Ini juga yang dilakukan oleh Bank Mandiri dan perusahaan-perusahaan besar lainnya. Semisal, Bapak ada program tahajud call gitu. Jam setengah 3 dini hari, kemudian petugas yang ngirim pesan massal mengajak anak-anak. Di detik yang sama ketika tekan OK atau Enter, langsung pesan terkirim. Tidak mungkin 0% yang tidak baca. Minimal baca itu ada pahala. Itu baru saya sampaikan narasi tentang tahajud call. Saya sampaikan juga narasi tentang duha call. Saya sampaikan juga narasi tentang one day one hadis misalkan. One day one hadis ini selain kita memberikan dakwah gitu teman-teman, kita coba saya acap kali menarasikan seperti ini one day one hadis. Bagaimana kalau setiap pagi nanti sekolah mengirimkan satu hadis kepada anak-anak, pada orang tua. Betapa bahagianya Rasulullah ketika dibantu untuk menyampaikan pesan-pesan mulia beliau dan seterusnya. Jadi broadcast informasi kita harus bisa menarasikannya. Nah, kenapa kita bikin pop-up? Karena ini pesannya real time. Jadi detik itu juga. Kemudian yang selanjutnya manajemen arsip digital. Lagi-lagi, kalau hanya menyampaikan, Bapak ini ada sistem arsip digital. Lagi-lagi, ini akan jadi hambar. Teman-teman harus punya narasi di sini. Apa produk digital itu? Kalau teman-teman kehabisan kosakata, cukup baca yang bawah ini. Manajemen paperless tanpa kertas menjadi tren budaya baru untuk saat ini. Kebutuhan agregasi lebih mudah dengan fasilitas ini. Jadi teman-teman bisa nyampaikan ini bahwa Bapak bisa imajinasikan nanti di atas ketika Bapak ikut platform kita ini ada cloud yang siap menyimpan data apapun yang siap diunduh untuk kebutuhan arsip digitalnya jenengan. Ada surat masuk, surat keluar, perangkat, proposal kegiatan, arsip laporan, MOU kerjasama. Ini bisa diunduh di sini. Ada fitur manajemen counseling. Lagi-lagi harus pintar-pintar menerasikan. Ini kami kalau kasih referensi ke teman-teman, fitur BK ini, manajemen counseling ini untuk support program kalau di dinas namanya SRA, Sekolah Ramah Anak. Kalau language di madrasah namanya MRA, Madrasah Ramah Anak. Hari ini lagi besar-besarnya isu tentang bullying. Jadi sampai di Provinsi Jawa Timur itu ada tema untuk PBDB itu untuk pengenalan siswa baru MPLS itu sampai bikin tagline ramah sekolah ramah gitu. Artinya memang ini penting. Nah ini Bunda dan teman-teman, ini bisa masuk juga program telusur bakat kita untuk hal ini. Oke, di pencatatan BK ini ada apa? Pencatatan pelanggaran dikirimkan kepada wali. Kita pakai demerit score. Demerit score itu adalah setiap pelanggaran ada skornya. Kemudian bisa diakses dari Muslimah PQ dan meringankan beban BK dan seterusnya. Ini bagaimana poin-poin dilakukan. Ini contohnya, ini contoh untuk di HP. Kemudian manajemen laporan. Laporan tadi yang sudah saya sampaikan, ini bukan 5 ya, ada 6. Jadi setiap bulan ada rekap absensi, rekap absen siswa, guru, keuangan, pertemuan, rekap bimbingan konseling, absen guru perorangan, dan lain sebagainya. Nah, arsip digital ini penjelasannya, kemudian ini ada fitur galeri juga. Galeri itu Instagramnya sekolah digital, dia muncul di aplikasi, dia muncul di web, kemudian ini contohnya, dan lain sebagainya, kemudian ini rekap semuanya, dan seterusnya. Jadi teman-teman, ini sekilas tentang apa yang harus teman-teman lakukan ketika teman-teman mengkomunikasikan ini semuanya. Dan kami butuh mengingatkan,
Teman-teman, jangan putus akar gitu. Kenapa maksudnya putus akar gimana? Jangan hanya bergerak ini karena motivasi finansial saja. No, wrong, teman-teman. Kita harus bisa menemukan yang lebih dalam dari itu. Apa itu? Hadirnya sekolah digital itu adalah sesuatu yang membuat menjadi solusi. Minimal untuk diri kita, kita datang ke sekolah itu silaturahmi. Udah niatin silaturahmi. Wallahi, Allah akan jamin rezeki teman-teman. Niatin silaturahmi, biar dapat pahala gitu. Nah, silaturahmi dapat pahala itu baik kepada diri sendiri. Kemudian ketika kita baik kepada diri sendiri, klien banyak, otomatis rezeki itu akan ngalir dengan sendirinya. Kadang dealing itu, kami ada satu dealing keren menurut kami enggak pernah ketemu klien itu, tapi gara-gara wasilah kami silaturahmi ke salah satu tempat, akhirnya tempat itu paham, kemudian ada temennya di pulau di Kalimantan Tengah, tanya, ada program ini enggak? Cerita, kontak, enggak ketemu langsung, hanya by phone, dan seterusnya, terbang saya ke sana, teman-teman. Jadi harapannya adalah Bunda nanti ketika ada seperti itu, teman-teman juga ketika ini berkembang terus, harus siap-siap diutus oleh Bunda Ulfa untuk semisal ke Lampung, ke Riau, dan lain sebagainya, untuk expand layanan ini. Tapi jangan jauh-jauh dulu. Kuasai Depok dulu. Insya Allah nanti akan berkembang dengan sendirinya. Itu teman-teman. Jadi jangan sampai putus akal. Artinya apa? Niatkan ini silaturahmi. Dapat pahala. Yang kedua, dengan ini kita berbuat baik kepada diri sendiri. Yang kedua, kita berbuat baik memberikan manfaat kepada keluarga kita. Jadi ketika kita silaturahmi, kita dapat rezeki dan seterusnya, otomatis keluarga akan merasakan manfaatnya. Yang ketiga, kita berbuat baik kepada masyarakat pendidikan. Jadi berbuat baik kepada diri sendiri, berbuat baik kepada keluarga, berbuat baik kepada masyarakat pendidikan, kita membantu sekolah. Yang keempat, kita berbuat baik kepada negeri besar kita bernama Indonesia. Kemudian yang kelima, kita menjadi solusi kebaikan untuk agama. Kalau pendidikan itu menjadi semakin berkualitas dengan diri kita, maka insya Allah kita akan mendapatkan manfaat. Jadi sekolah digital itu hanya gerakan syariat saja. Tapi hakikatnya kita sedang melakukan 5 hal, teman-teman. Satu, kita berbuat baik kepada diri sendiri, kita berbuat baik kepada keluarga, kita berbuat baik kepada masyarakat, kita berbuat baik kepada bangsa dan negara, dan kita berbuat baik kepada agama kita. Dan itu kita lakukan dalam satu tarikan nafas. Ketika kita datang ke sekolah, kita ibadah, kita membantu, dan seterusnya. Saya yakin teman-teman, ini akan menjadi motivasi yang kuat untuk kita semuanya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, dan ini sudah saya rekam, Bunda, nanti bisa diputar-putar ulang. Semoga manfaat, dan saya membuka diri untuk diskusi, dan tidak terasa ini sudah 57 menit saya ngobrol. Kami persilakan teman-teman untuk bisa ngobrol. Terima kasih dari saya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.